Pegang tengah, pegang tengah. Angkat dorong, angkat dorong. Tanya dulu. Muhammad miringin. Ciumin ke tanah ya. Bapak jangan terlalu pangku, Pak, bangun, Pak. Saya bisa jadi imam di keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon dimaafkan dosa-dosa anak saya selama ini. Tadi pagi saya sangat-sangat kehilangan, sampai detik ini pun saya masih nggak percaya gitu. Tapi setelah lihat almarhumah, saya baru menyadari 100% bahwa memang Ria sudah pulang. Kemarin saya mau ketemu, bilang sama kakaknya Mas Adi, cuman mungkin karena beliau almarhumah nggak in position untuk ketemu, jadi ditunda. Akhirnya kita nggak sempat ketemu deh saya gitu, tapi ya memang sudah di jalannya begitu. Yang penting doakan kita ya. Iya. Padahal Sisi juga udah ada niat untuk bikin apa namanya? Malam dana walaupun keluarga tidak meminta, tapi kita sebagai sahabat-sahabat inisiatif dari teman-teman kita untuk membuat malam dana, karena dananya kan tidak sedikit selama itu. Untuk mengurangi sesaknya sama nyerinya, ya udah akhirnya nyerinya berkurang, sesaknya berkurang, masuk ke kamar, baru semalam di kamar juga udah mengeluh lagi bahwa masih terasa nyeri. Dari hasil USG langsung di USG lagi di tempat di kamar itu bahwa masih banyak lagi gumpelan, masih banyak lagi air di paru di bagian atas, kiri, belakang dan depan gitu. Kayak merespon bahwa capek nih gitu, ini kapan nih selesai nih syutingnya kayak gini gitulah. Sama gue kan bercandanya gitu, nih main-mainan kayak gini capek banget sih gitu. Ya udah habis itu saya dengar azan subuh ya saya pergi lah. Ini gue udah nggak kuat nih, gue udah bosen gitu-gitulah. Gue pengen sama-sama keluarga gue. Pas azan selesai jam 4.40 saya balik ke kamar, itu kondisinya udah Mbak Dewi bilang, itu Ria kok nggak ngerespon. Saya langsung nggak mungkin Ria Irawan nggak ngerespon, pasti dia udah nggak ada. Karena Ria Irawan nggak mungkin kalau lu dorong mukanya dia nggak bilang sakit atau apalah bahasanya dia gitu. Jadi dia nggak ngerespon. Saya bilang udah nggak ada, itu bukannya nggak ngerespon, tapi udah nggak ada Ria Irawan gitu. Gue nemenin Ria Irawan dari sakit itu sebenarnya dari tahun 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu lah gue sebelum ke dokter atau ke rumah sakit itu gue udah pergi ke alternatif tingkat internasional dan nasional sebenarnya. Jadi udah panjang perjalanannya. Jadi udah lupa saking banyaknya perjalanan itu sebenarnya juga jadi kayak gila nih, jadi habit kita juga nih ya. Kesana kesini coba tapi namanya juga pengen sehat ya, pengen baik ya, oke lah, yuk kita jalanin. Akhirnya memutuskan kita ke rumah sakit deh, di operasi, diangkat, di biopsi, ternyata jenisnya udah tumor ganas, udah menyebar ke pelvet sebelah kanan, jenisnya endometrium. Oke, gimana bisa sehat? Di kemo, di radiasi, sehat. Abis itu kita cek lagi cancer marker,
udah bersih, tapi ternyata relapse lagi, keluar lagi di rongga perut, di rongga pita suara. Di kemo lagi, sehat 1 tahun, dicek sehat, tiba-tiba ya ini sekarang keluar langsung double di otak dan di paru. Tanda-tandanya sih dari 40 harinya ya, aku tuh udah pernah ngelihat tanda-tanda kalau dia tuh maksa ngajak saya untuk ngimamin sholat maghrib. Pas azan maghrib, saya sholat di atas dulu, rumah kita tingkat. Saya kebenaran mampir rumah ibu saya itu. Nah, pas sudah habis itu, Ria tiba-tiba naik nih, padahal Ria tuh udah nggak bisa naik tangga. Sampai Mas Adi, di naik pelan-pelan sampai ke atas. Aku kan karena tiduran aku tutup bantal nggak kedengeran. Sampai dia buka pintu, ayo turun. Ngapain? Ayo turun. Aku tuh ikutin turun. Begitu aku ikutin turun, ini celana pakai apaan? Sholat, nimamin sholat. Saya kehabisan kata-kata karena terlalu mengagumi dia. Dia hebat, luar biasa hebat. Kuat gitu loh orangnya. Dan makin ke belakang sini saya ngelihat dia jadi sebuah figur yang patut kita banggakan, patut kita contoh. Inspiring banget buat perempuan-perempuan Indonesia, terutama saya pribadi gitu. Dia tuh nggak pernah ngeluh gitu. Jadi setiap kali kalaupun saya mengeluh, dia selalu bilang, udahlah jangan ngeluh lah. Pokoknya sekarang hidup seneng aja gitu. Dan mindset itu akan terus ada dalam kepala dia. Sampai last menit tadi lihat almarhumah juga tersenyum dalam tidurnya. Tidur panjangnya dia. Nggak boleh basah. Nggak boleh, siapa bilang nggak boleh? Karena lo. Kreatif deh. Iya. Dengan pasir pantai. Namanya juga Ria, kalau dibalik air, mengalir seperti air. Jangan pakai rencana, ya kan? Bagaimanapun ya, bolehlah kita merencanakan hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk hidup kita. Tapi kalau ternyata di tengah usaha kita mencapai rencana-rencana itu, terus tiba-tiba datang hal-hal seperti ini, itu namanya rizki yang harus dinikmati. Hidup itu lahirnya sendiri, matinya sendiri. Ini bisa jadi contoh untuk yang lagi menjalani pengobatan atau yang memang kanker survivor, adalah bahwa kanker itu cuma nama yang menakutkan. Intinya kalau kita sudah mengikhlaskan dan kita pulangkan ke Allah, Allah akan memberikan hal-hal yang berbeda. Dia nggak pernah nyerah, sampai akhir pun dia tetap nggak nyerah. Tapi ya memang keputusan kan di tangan Yang Maha Kuasa ya. Mbak Ria yang tenang-tenang di sana, senang-senang aja terus di sana, kita di sini, semua insya Allah ikhlas. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.